Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas PT Jasa Armada Indonesia, ya IPCM 2025 Q4. Oke, kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk IPCM, untuk riwayat bagian dividennya dulu, perusahaannya adalah perusahaan yang baik karena yang terpenting adalah 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, ya. Dan menariknya perusahaan ini di tahun buku 2005 udah membagikan dividen interim. Ya, jadi udah hampir dipastikan ini juga bagi dividennya nanti di ketika setelah RUPS gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang baik, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang terbukti profit, ya. Jadi punya kondisi keuangan yang sehat juga. Jadi ini dividen itu adalah barrier atau filter yang bisa digunakan untuk memilah mana perusahaan yang baik dan mana yang tidak, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ini satuan tadi ribuan. Sekarang kita lihat untuk kastara kasnya, ya, yang ini nilainya. Nah, kastara kasnya harus kita lihat setiap kuartal karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan, ya. Dan untuk posisi kastara kas IPCM ini di sini memang naik sekitar 81 miliar. Ya, naik sekitar 17%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, berikutnya kita langsung ke saldo laba. Ya, di saldo laba yang ini nilainya harus kita lihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, sebentar. Nah, jadi si IPCM sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 512 miliar, ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif, dia juga bagi dividen, ya. Nah, sekarang kita untuk bagian ekuitas miliknya kita pindahkan dulu. Di sini KNP-nya 0, kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 0,6. Ya, artinya IPCM ini telah profit sebesar 0,6 kali modal awalnya. Ya, jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 600 juta di luar dividen. Ya, jadi bisa jadi perusahaan ini kalau bisa dividen kita tambahkan jumlahnya ini udah di atas 1, ya, udah balik modal gitu. Jadi ini kalau penasaran tadi hitung aja sendiri, ya. Nah, secara PBV ini sedikit premium, ya, di 1,2. Nah, berikutnya kita lihat pendapatan gitu, ya, untuk lihat pertumbuhan perusahaannya. Ya, ini kita lihat dulu, dipindahin angkanya. Dari sini kita lihat kalau pendapatan ini dia tumbuh sekitar 129 miliar, ya, tumbuh sekitar 9,6%. Nanti pendapatan dikurangi harga modal, nanti kita lihat laba brutonya. Ini penting, ya, karena laba bruto ini adalah salah, ya, tadi ini benar, ya, tumbuh 129 miliar. Nah, tadi kembali. Nah, kita ke laba bruto. Tadi laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, ya. Perusahaan yang yang gross profitnya tinggi gitu, artinya dia punya keunggulan, ya, punya moat gitu. Nah, cuman kembali, ya, kita cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga laba bersih, ya. Nah, di sini untuk kinerja laba brutonya ini memang dia tumbuh sekitar 11,6 miliar, ya. Ini baik gitu. Dan ini GPM juga kan 29%, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya jual barang 100.000, ya ambil profit quarter 29.000 gitu. Nah, jadi setelah laba bruto dikurangi oleh tadi beban operasional beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalan, ya, yang ini nilainya. Nah, ini adalah inti dari laporan laba rugi, ya, perusahaan ini untung atau enggak. Dan di sini kita lihat untuk PR-nya ini udah di bawah 10, ya, di 8,5 gitu. Jadi saya rasa secara PR sudah cukup murah gitu, ya. Meskipun PBV-nya tadi sedikit premium. Berikutnya kita ke penerimaan kas, ya. Penerimaan kas ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, ini kita pindahin dulu angkanya. Dan di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya dia tumbuh sekitar 12%, naik sekitar 169 miliar, ya. Ingat penerimaan kas harus tinggi, ya, karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Dan di sini rasionya tinggi, ya, 102%, artinya customer bayar selalu full, ya, bahkan lebih. Jadi lebihnya itu bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih, ya. Nah, uang ini kita gunakan untuk bayar operasional dulu, nanti keluar CFO yang ini nilainya, ya. Dan di sini nilainya positif, ya, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, ya. Nah, di sini memang net CFO dia tumbuh sekitar 7,9%, naik sekitar 26,2 miliar. Lalu kalau aktivitas ekspansi usahanya, di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Ya, ini simpel sekali, ya, dia cuma satu baris gitu. Saya suka yang kayak gini, yang simpel-simpel kayak gini. Nah, berikutnya untuk aktivitas pendanaan, nilainya di sini negatif, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar dividen, ya. Dan di sini kita lihat di sini nggak ada pelunasan pinjaman, ya, berarti bisa dibilang IPCM ini bebas hutang, ya. Cuman ada pembayaran dividen aja, ya, itu.
Nah ini jadi bagus ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tarkas ya, uangnya yang udah dikumpulkan bayar operasional, ekspansi, bayar pinjaman, bayar dividen masih ada sisa ya, dan ini jadi ada kenaikan kas tarkas ya, ini bagusnya, ini sangat-sangat sehat secara cash flow. Nah berikutnya kita kembali ke resiko bisnis ya, untuk lihat likuiditas dan solvensinya dulu. Kita pindahin dulu angkanya yang ini nilainya. 938, 837, 610, satu lagi turun. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar kuat ya di 2,89, rasio kas juga di 1,5 ya. Nah, tadi untuk short term DP ini sama sekali nggak ada utang ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih rasio kas 1,58, kewajiban yang harus lunas, yang harus lunas dari kurang dari setahun itu sekitar 350 miliar ya. Uang di dompet 554 miliar, jadi bisa dengan mudah dilunasi kewajibannya ini ya, nggak ada masalah likuiditas. Rendah resiko jelas ya. Nah, untuk liabilitasnya di sini kita pindahin dulu ya. Nah, di sini dia rendah ya di 0,26 ya, dan bebas hutang ya. Jadi perusahaan ini saya rasa dengan cash flow yang sehat, likuiditas yang kuat, solvensi yang sangat-sangat terkontrol, ini perusahaan yang rendah resiko ya, IPCM. Nah, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya, IPCM ini adalah perusahaan yang baik ya, karena setahun 2 kali bagi dividen, ada nilai tambah ya untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya positif, telah profit sekitar 0,6 kali modal awalnya di luar dividen ya. PBV sedikit cukup premium di 1,2 dan PER udah cukup murah di 8,5 ya, di bawah 10. Cash flow sangat sehat, likuiditas kuat, bebas hutang, dan solvensi pun sangat-sangat terkontrol, rendah ini tuh gitu. Jadi ini rendah resiko. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk pendapat saya untuk IPCM ya. Dan teman-teman harus tahu ya, selalu saya sampaikan kalau analisis laporanku itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus menilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas tentang pergerakan harga saham ya. Jadi kalau harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk metode valuasi gitu ya, hanya terbatas pada PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih akurat, lebih canggih, lebih bagus, silahkan digunakan ya, karena evaluasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk setiap orang gitu. Jadi saya rasa nggak perlu diperdebatkan lah ya untuk masalah valuasi gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan ada sedikit pengumuman mungkin untuk template laporan keuangan yang untuk perbankan itu mungkin saya pending dulu ya, karena saya masih belum ada waktu untuk melanjutkannya. Jadi gunakanlah template yang ada ya, dan untuk template itu gratis ya, bisa di-download, di linknya itu ada di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.